Jadi kami diundang menjadi band beneran di acara-acara dulu di awal, pasang harga yang tinggi aja biar kita nolak. Nggak ditawar. Jemput bola lah, dilempar itu naskah 4 production house. Selamat datang di Malaka Podcast Season 2 bersama para kreator-kreator yang menemani masa kecil Anda. Iya, kemarin udah beberapa nama dan kali ini gue ditemani oleh, silakan Mbak. Kania Cita. Kania Cita, sang kreator kontroversial di tahun 2015 dan 16. Enggak, belum 2015 belum kayaknya. 2017 lah, 2017 ya. Dan kali ini tamu kita the one and only Bayu Skak. Aduh. Yeay. Gila bisa loh di tengah kesibukannya merayakan 2 juta penonton. Orang merayakan 2 juta subscriber, dia 2 juta penonton. Iya, filmnya dengan Syukurlah. supremasi bahasa daerah. Wah. Sangat-sangat luar biasa sekali Mas Bayu. Selamat. Terima kasih Mbak Kadia. Ternyata masih bisa nyempetin datang ke podcast UMKM. Oke. Enggak lah ini mah UMKM. Keren ini mah. Aku juga sempat kayak beberapa kali kan sering muncul dan aku juga sempat lihat juga. Dan memang obrolannya juga menarik. Jadi kayak waktu kemarin diajakin ke sini, wah mau banget dong. Beneran kemarin aku di Solo loh itu. Kemarin banget aku di Solo dikontak terus besok bisa nggak? Besok bisa. Beneran. Aku tuh karena udah terlalu banyak temen orang Malang, mereka tuh bagus betul itunya. Apanya? Saya menyenangkan hatinya. Iya. Kayak alami aja. Kalau nggak kayak Ini gitu beneran presiden ya nggak nih? Jawa terus bos. Genuine ini mah. Genuine. Tapi thank you loh Mas. Terima kasih, Mas Bayu. Mas Bayu. Gimana nih? Mau ngobrolin apa nih? Banyak sih, iya. banyak banget. Karena kan gue nonton Mas Bayu ini di era-era kemasannya dia ya. Di zaman-zaman YouTube yang masih dulu banget ya. Dia dulu banget yang masih ada Wak siapa tuh? Wak Sunari. Wak Sunari. Wak Sunari. Ya ampun penonton lama nih. Gila. Masih ada yang itu partnernya waktu itu yang sering pakai tompel itu Ya, lucu banget. siapa? Alvan. Ho. Terus makanya dan di situ tuh Mas Bayu tuh nunjukin kalau ternyata bisa loh kreator itu dari luar. Dan kebetulan kreator yang non Jakarta tuh Oji dan gokil-gokil nih kayak Agung Hapsah, Brian Furan, terus Mas Bayu. Nah gitu. Nah kenapa sekarang nggak nerusi itu lagi Mas? Kenapa sekarang Bayu Ska itu munculnya cuma lagi promo? Promo lagu ya mana lagu semua. Trailer film aja. Ya. Kayak pasif agresif gitu lah ya kan. Kayak dibilang resign juga enggak, kayak enggak ada clear statement gitu. Dibilang masih ada juga, udah enggak ada sketsanya. Jadi sampai waktu itu ada orang, Mas Bay tak bakar loh. Iya, udah dimarahin sama ada video-video follower, bakar poster, subscribers juga. Waduh, tapi ya memang ke depan kan kalau misalnya kita berkarya tuh selalu mikir gitu loh, apa ya yang bisa menjadi semangat untuk terus berkarya gitu loh. Kepuasannya apa ke depannya gitu. Nah, aku mikirnya dulu kalau misalnya ada di ranah ya udah besok bikin video terus, besok bikin video sketch terus, bangun pagi lihat trennya lagi ngapain terus bikin lagi gitu. Ya akan berputar di situ-situ aja, nggak yang evolusi yang lebih gede gitu loh. Harus ada nih alasan untuk berkarya yang bisa juga gede gitu loh, yang bisa menaungi visi juga yang besar juga. Dan aku ngobrol kanan kiri sampai ada di mengerucut sebuah ide bahwa ya kan dari dulu kan saya ini memang nge-push tentang kedaerahan. Dari konten yang saya paparkan, dari apapun lah, musik, lagu yang saya bikin gitu kan. Itu kayak kedaerahan lah. Memang karena saya orang Jawa ya memang Jawa gitu loh. Tapi ke depan semangat akan kedaerahan itu yang nampaknya bisa untuk dijadikan perahu nih, dijadikan kendaraan gitu loh untuk melangkah maju gitu. Sehingga itulah yang membuat sekarang ini ada badannya yaitu Skak Studios itu, yang film-film yang dikeluarkan oleh saya itu dari Skak Studios ini gitu loh. Dari situ kan bisa kayak wah ini nih ke depan bikin yang lebih gede lagi. Karena tadi yang seperti yang kita sempat ngobrol, sebenarnya yang dilawan itu adalah inferior dari masyarakat kita juga gitu, bahwa kedaerahan itu selalu saja dianggap sebagaimana kayak yaitu katro, deso, udah tinggalin aja gitu. Padahal itu salah kaprah, itu adalah apa ya? Itu adalah akar rumput kita yang harusnya kita itu keep gitu loh.
Korea bisa jadi gede kayak gini ya karena mereka sebenarnya jualan ke daerah mereka gitu loh. Kimchi apapun itu makanan mereka ke daerah mereka gitu loh. Hanboknya mereka gitu. Jepang pun juga sama, tapi kita tuh random country gitu loh. Dulu Justin Bieber datang ke Indonesia dia bilang random country, semua orang marah gitu kan 2013 tuh aku ingat. Oh, sempat datang ya? Sempat datang dan dia bilang nge-tweet random country Indonesia nih gitu, apalah gitu. Terus orang-orang marah. Mas Bay ini fans Bieber. Bukannya lagi. Oh iya. Soalnya kalau sampai mengingat peristiwa 2013 tuh agak Enggak, tapi kan karena isunya yang Iya, tentang randomnya man of Indonesia. issue ya, Iya, issue. ini kan Bukan karena problemnya Belieber, bukan. Bukan. Enggak apa-apa kalau 2024 ngaku itu enggak apa-apa loh. Enggak. Beneran. Tapi beneran ya aku ya sekali jadi kesana nih. Tapi satu lagu deh, satu lagu yang suka. No. Ya, oke, Jadi ya waktu itu aku jadi orang yang juga nge-hate dia karena apa-apaan lu. Wah, kurang Ngatain ajar negara Indonesia. gua, negara Iya, lain. Indonesia Iya. tuh gede gini. Iya. Tapi belakangan juga ya juga ya. Ya dia mendarat di Indonesia. Mungkin dia lihat apa nih? Oke, gedungnya tinggi macet. Oke, apa nih? Oh, tulisannya juga abjadnya gitu. Oke, apa nih gitu kan. Ya nggak ada karakteristik kita gitu loh. Dia mendarat di Thailand, ya udahlah. Oh, ini stupa gini. Oh, ini Thailand nih. Dia mendarat di mana? Ya itu negara itu gitu loh. Ini kita kan kayak ya mungkin ya. Ya maka dari itu kayak itu yang membuat kayak ya kita tuh jangan random. Kita tuh punya sebenarnya ada akar rumput kita, tapi kita memilih untuk membuang itu. Yang satu-satunya diingat dari kita adalah Bali nih. Kita main ke luar negeri jauh-jauh gitu kan ya. Where you from? Indonesia. Where is that? Gak tahu Pak Indonesia di mana kebanyakan ya. Bule-bule terus aku bilang Bali gitu. Oh, I've been there before. Gimana sih? Kan benderanya juga merah putih ya. Mungkin nggak tahu dia kira Bali itu adalah negara sendiri karena Bali punya ciri khas mendarat ya. Oh kayak gitu, pakaiannya seperti itu, orangnya seperti itu ya, kebiasaannya seperti itu gitu. Ya. Nah kita kan melupakan itu. Padahal kita tuh banyak sekali punya budaya gitu kan. Budaya ya Indonesia ini kan negara kesatuan kan, persatuan kan kita ini. Terus ada Jawa, ada Minang, ada Bali, ada Madura, ada wah banyak lah. Nah, yang saya tadi bilang tentang gagasan saya itu adalah national pride. Jadi bagaimana kita menjadi bangsa yang besar tapi tidak lupa akan akar rumputnya. Sehingga karya-karyanya itu ya ke depan memupuk akan kedaerahan itu tadi agar mengingatkan bahwa ya sebenarnya bisa bersaing juga dan syukur alhamdulillah juga yang sekarang nih lagi tayang nih film saya yaitu ternyata membuktikan juga valid gitu loh. Karena kalau misalnya berdialog doang kan nggak valid juga ngapain gitu loh. Karena ini valid gitu loh. 2 juta penonton. 2 juta penonton itu sesuatu yang saya bisa ngeklaim sekarang. Kemarin juga udah diskusi bahwa itu adalah film yang menggunakan bahasa daerah yang totok ya. Maksudnya kayak kan ada yang cuman logatnya doang, logatnya Sunda, logatnya doang Jawa, logatnya doang Batak gitu loh. Tapi bahasanya bahasa Indonesia gitu loh. Tapi ini full menggunakan bahasa daerah itu mencapai yang paling gede gitu, angka penontonnya gitu. Dibanding Yowis Band? Aku pecah telur udah alhamdulillah Mas. Oh. Jadi Yowis Band itu 1,3 kan. Ini Kemarin lebih laku. Lebih laku jadi pecah telur. Jadi kayak ya udahlah kemarin kan orang ingat Yowis Band. Mas kapan Yowis Band? Mas kapan Yowis Band? Yowis gitu. Yowis. Yowis itu ya sudah kan. Ya sudah. Terus sekarang jadinya lebih ingat yang karyaku yang ini gitu. Jadi kayak wah itu validasinya gitu. Ya itulah tadi jadi kayak apa ya kompresnya tadi perkataannya. Ke depan berkarya untuk ya itu tadi menonjolkan kedaerahan. Dan lagumu pun streamnya di Spotify 14 juta ya. Ya itu lumayan ya. Enggak lumayan Mas. Lumayan itu. Lo aduh dibandingin sama lagu siapa? Lagu Rihanna yang enggak lah. Wah, kalau Rihanna mah. Kayaknya Miley Cyrus yang baru-baru mungkin ada lah ya segitulah kira-kira angkanya ya, di album-album terbaru ini. Tapi kan emang marketnya keras ya kan. Marketnya tuh ini kan apa namanya militan ya kan. Apalagi penonton Mas Bayu ini dari dulu kan emang karena kamu memberikan satu diferensiasi yang tidak orang lain berikan. Agung sama Brian Furan still mereka ngomong bahasa Indonesia atau ya mereka menyatakan kebanggaan atas daerah mereka berasal tapi ya Mas Bay itu bukan cuma identity tapi bawa itu sebagai konten dan mungkin ngerasa YouTube itu udah nggak terlalu YouTube itu nggak cukup untuk semua ide dan gagasan tadi makanya pindah ke film. Benar. Bukan karena duit film lebih gede bukan? YouTube duitnya lebih gede. Oh YouTube lebih gede. Kalau misalnya kita niatin tuh YouTube gede dari brand yang masuk dari AdSense oke lah ya. Dari brand yang masuk gede-gede loh.
Oh ini agak mind blowing nih. Kok kan di sini juga gede kayaknya. Enggak. Saya malah kebalik Mas. Saya tuh dulu YouTube berangkatnya dari filmmaker indie. Oh iya. Jadi ada menang festival. Dan kalau masih ngetik tuh proud dia, agak proud 10 film pendek terbaik Indonesia. Itu masih ada nama saya. Nah, gitu. Cuman kayaknya lebih enak YouTube deh. Iya, beneran. Kalau dari Gitu. segi aku pun juga sebenarnya dulu menakar kan kayak ya berani gak nih ke depan kita melangkah yang memberikan tontonan, memberikan sajian ke follower, ke fans bahwa udah nggak yang kayak dulu lagi gitu loh, yang mungkin film gitu loh. Ternyata ya syukur alhamdulillah lagi itu transisinya bagus gitu loh. Ya Wisband itu kan pembuka yang bagus kan, dimana orang-orang juga kalau misalnya ngobrol sama produser-produser di Indonesia kayak itu came out of nowhere gitu loh, tiba-tiba bisa ya film full bahasa Jawa nih bisa dan nih gitu. Ditonton semua orang. Ditonton ya? juga gitu kan. Ya. Hampir sejuta kalau Yowis Band kan 930 ribuan penonton dan itu sesuatu di tahun 2018 itu kan. Ya, itu spektakuler. Itu jadi kayak itu pembuka yang bagus sehingga transisinya bagus saya ini gitu. Alhamdulillah juga. Karena banyak pula YouTuber juga yang mencoba bikin film flop juga gitu kan. Jadi udah selesai. Itu pertanyaanku. Mas gak ngerasa kayak dipandang sebelah mata atau bahkan gak sebelah mata, tidak dipandang sama sekali karena berangkat dari YouTuber ini. YouTuber. Parah ini, Mas. Naskah saya itu ya. Saya itu kan datang ke beberapa PH, gak usah sebut PH-nya lah ya. Gak apa-apa sebut aja. Enggak, jangan. Rame nanti mah. Datang gitu ya kan. Itu bawa naskah memang full bahasa Jawa karena memang ya saya dengan obrolan yang tadi saya obrolkan di awal ini, saya obrolkan Pak, saya tuh percaya bahwa saya tuh bisa nge-grab market saya. Sekarang gimana nih kalau misalnya Bapak didatengin sama orang, saya bikin film nanti semuanya bakal nonton nih. Dari anak balita sampai orang tua semua bisa nonton. Bapak percaya nggak? Ya itu hanya omong kosong yang mungkin ya nggak bisa lah kita nge-grab masa sebesar itu. Lebih baik kita tahu market kita di mana, kita serang di situ, kita dapetin di situ maksimal gitu loh. Saya udah tahu di mana gitu kan, yaitu yang market yang menggunakan bahasa Jawa adalah market utama kita. Di mana itu adalah 40 sampai 45% populasi penduduk Indonesia ini gitu loh yang menggunakan bahasa Jawa gitu loh. Itu market utamanya. Untuk market yang tidak mengerti bahasa Jawa kita sediakan subtitle sama halnya dengan film Thailand, film Korea. Apakah kita harus bisa bahasa Korea gitu kan untuk bisa nonton film Korea ya kan? Nah, itu jadinya cekcok tuh. Sampai pernah tuh naskah saya dilempar. Kamu tuh cuman jadi YouTuber doang apa sih YouTube itu? Itu disebut. Iya kan jadinya bukan filmmaker kan. Kan nggak ada kayak film kamu apa sebelumnya? Kenapa kamu berani-berani sok-sokan ini naskah bahasa Jawa semua nih? YouTuber Pak. Apa YouTuber dilempar? Kasih video kufa aku. Ya. Ayo nonton. Ya itu terus akhirnya ya syukur-syukur bertemu dengan orang yang bisa mensupport saya, yaitu si Star Vision yang kemarin pun juga di karya saya ini yang Sekawan Limau juga lagi kolaborasi, tapi sekarang bersama company saya bisa bersanding dengan Star Vision itu as a company saya Skak Studios bersama Star Vision gitu. Tapi dulu yang memberikan saya jalan di awal ya memang Star Vision. Karena memang saya ngobrol kan sama kreator-kreator juga filmmaker ya kayak si Radit gitu kan. Udahlah lu kesini aja, ini Pak Pres tuh orangnya baik gini-gini terus. Udahlah ngobrol gitu. Ya mau ya udah. Mas jemput bola itu berarti? Jemput bola. Oh ini bayangin menarik nih. Orangnya orang Sunda kan, tapi dia baca naskah berbahasa Jawa dan tahu gitu loh dia. Saya tahu sih ini maknanya apa, tapi menarik, semangat kamu saya terima. Jadi kayak dia cuma menerima energi itu aja. Jadi aku datang tuh menggebu-gebu tuh. Gini Pak, gini Pak, nanti bisa berhasil Pak. Ya udahlah, aku exaggeration lah. Seperti halnya dulu aku mempelajari animasi kan, dulu aku sekolahnya animasi ya. Di animasi itu ada ilmunya exaggeration, kayak melebih-lebihkan gitu. Itu malah lebih unik gitu loh kan. Donald Bebek kenapa jalan biasa aja bisa, kenapa dia lebih-lebihan aja gitu kan, lebih-lebih. Bisa Pak ini Pak, bisa Pak. Dia mungkin nangkep energi itu ya. Ya udah Bayu kita jalankan. Tapi dengan budget yang sangatlah kecil, tapi ya udah nggak ada cara lain, kayak masa mundur sih. Terus udah gitu orangnya agak ragu untuk menggunakan bahasa Jawa di akhir ketika mau syuting. Sampai akhirnya aku ingat banget tuh beli tiket ke Jakarta sendiri tuh. Terus aku ngobrol lagi, Pak tulis aja adendum yuk, kontrak yuk. Sebelum 500.000 penonton gak usah dibayar deh, saya gak apa-apa gitu. Serius? Tulis tuh di kontrak aja, di kontrak aku tuh unik. Jadi pihak terus kedua dia mau pasti? Mau untuk jaminan. Jadi saya juga gak punya apa-apa kan. Saya gak punya track record sebelumnya. Kalau misalnya saya adalah orang-orang yang sudah
ada track record di film dan film saya sebelumnya berhasil, saya punya ide gila seperti itu kan pasti akan dipertimbangkan. Anda siapa YouTuber? Apa YouTube? Ya dulu kan orang apa ngevlog tuh, orang gila ngevlog ngomong ke kamera gitu. Sekarang semua orang ngevlog gitu kan. Ya dulu kayak nggak yang kayak sekarang gitu kan. Wah kurang nih, apa yang bisa aku tonjolkan ke dia. Ya udah aku jual diri aku sendiri aja. Pak, sebelum 500.000 penonton nggak usah dibayar, berani saya Pak. Tapi dalam hati kayak beneran gak ya. Kontraknya unik. Sebelum 500.000 penonton, pihak kedua tidak akan menerima sepeser pun dari pihak pertama, itu ada di kontrak gitu. Nah itu kan jadinya semangat untuk ya udah nih harus berhasil. Kalau nggak berhasil ya nggak makan. Jadi kan bikin film kan kayak 6 bulan kerja. Ya kan, kalau Mas kan juga dulu bikin film pendek, paham lah ya, kita post production pra production dulu, penulisan itu investasi tenaga, pikiran dan waktunya kan kayak 6 bulan. Jadi kalau misalnya itu bener-bener di bawah 500.000 penonton, nggak dibayar sepeser pun. Jadi 6 bulan kerja bersama post production, 2 bulan promo, udah hampir setahun itu nggak dapat duit gitu kan kayak. Tapi syukurlah semesta memberikan jalan, ya udahlah ini kayak kita lebih gayengkan lagi nih ke depan. Seperti itu sih. Aku tuh jarang ya ngeliat konten kreator terus ngerasa kayak intimidated lah gitu, terintimidasi gitu ya. Tapi Bayu Skak tuh termasuk yang mengintimidasi buat aku karena aku adalah orang yang selalu terintimidasi dengan orang yang bisa bahasa daerah. Oh iya. Iya, jadi kalau tadi dibilang bahasa daerah, maksudnya orang daerah ternyata kan tadi kan spiritnya justru teman-teman yang bisa bahasa daerah mungkin kayak ada inferiority complex atau gimana. Ada keraguan untuk ngomong lu gua. Pantes gak ya gua ngomong lu gua gitu. Aku lama loh Mas untuk bisa mau untuk lu guaan gitu kan. Iya. Aku tuh kalau biasanya aku kamu kan. Di sini malah jijik. Apaan sih aku kamu sama cowok-cowok. Iya. Nah sedangkan aku tuh justru tipe yang bahkan kalau untuk bahasa Inggris pun aku tuh justru selalu ngerasa inferior dengan misalnya orang India atau orang Jepang yang punya bahasa authentic. Inggrisnya mereka gitu loh. Iya yang kayak bahasa mereka jadi gitu kan. Iya, jadi mereka tuh punya warna gitu loh di dalam mereka berbicara gitu kan, terutama kalau dalam karya misalnya dalam film, dalam series. Menurut aku tuh dengan adanya warna itu seninya tuh jadi lebih kaya gitu. Nah jadi ketika aku lihat kontennya Mas Bayu Skak dengan bahasa Jawanya tuh aku kayak, duh gila ya kesal banget aku gak bisa bahasa Jawa gitu. Padahal aku pengen banget bisa tapi gak pernah dapet komunitas yang bisa ngajarin aku gitu. Padahal kan kayaknya orang tua Jawa ya? Iya maksudnya keturunan banyak aku Jawa. Seperti itu. Teman-teman aku juga banyak Mas. Kulturnya gak ada yang ngajarin bahasa Jawa di rumah jadi gak bisa. Terus habis itu teman-teman yang udah jago bahasa Jawa juga gak tahu ya sombong atau gimana ya. Jadi gak pernah mau ngajarin. Jadi mereka enak aja nih cius pakai bahasa Jawa dan aku selalu ngerasa inferior sama itu. Dan ternyata ketika dibikin karya di level yang besar seperti jadi film gitu, toh banyak juga yang bisa mengapresiasi gitu kan. Tapi emang ternyata itu maksudnya butuh ada yang bikin move itu untuk akhirnya mungkin teman-teman berbahasa daerah bisa lebih merasa confident dan proud dengan bahasa itu. Karena aku juga sering ngalamin kayak misalnya waktu aku bikin konten sama tutor-tutor di Zenius gitu, ternyata ada satu orang yang dia medok banget gitu kan, dia bahasanya bahasa Jawa sebenarnya. Terus dia maksain gue lu di dalam videonya karena tutor-tutor Zenius yang orang Jakarta kebanyakan ngomong gue lu. Nah, terus kita bilang enggak justru aku kamu medok itu keren gitu loh, justru gak usah di gue luin gitu. Nah, aku aja gitu. Tadi memilih saya kan, karena ketika aku kamu kayaknya ke Mas Ferry kayak masa aku kamu sih, gitu. Saya ini Mas gitu kan, ya gitu. Padahal aku tadi langsung ngomong aku loh di depan ke Mas Bayu karena biasanya anaknya gitu kan di bahasa Jawa biasanya aku kamu. Tapi balik lagi aku justru termasuk orang yang ngerasa kekayaan bahasa daerah ini justru membuat sebuah karya seni itu jadi lebih bagus gitu. Ini kalau semua orang punya pemikiran kayak Mbak mah keren ini. Jadi kayak penontonnya 10 juta kali ya. Enggak, bukan gitu kayak kita lebih sadar akan ya kalau gitu ya kita punya ciri khas, kita punya akar rumput, kita punya budaya, jangan ditinggalkan, malah kita harus junjung gitu loh. Iya kan? Itu keren banget. Inferiornya ketika loh kok saya sendiri yang nggak bisa bahasa daerah gitu loh. Iya kan? Iya. Kok ternyata bahasa daerah itu unik gitu loh. Aku punya bahasa daerah gak punya aksen. Aku tuh kadang-kadang kayak enak banget ya kalau orang 10 jutaan orang kayak gini pemikirannya mah kita. Iya, Bayu Skak bisa rumah Pondok Indah. Success fee Malaka Project 10% ya. Ya tapi unik loh ini. Tadi kan ngobrol juga itu unik. Jadi aku juga dapat masukan bahwa ada juga pemikirannya seperti ini ya. Selama ini kan kami yang malah merasa inferior karena ke kota besar, kami akhirnya ketemu sama orang yang sesama Jawa, sesama Minang atau apa, memilih untuk ya udahlah biar nggak kelihatan dari kampung banget kita pakai bahasa Indonesia gitu.
Padahal ya kalaupun misalnya ketemu sama yang sesama sukunya ya kenapa enggak menggunakan bahasa Iya, justru itu keren banget sih menurut aku. bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan kita gitu. Iya. Tapi bahasa ibu kita jangan dilupain gitu loh. Karena mirisnya itu setiap tahunnya itu ada banyak sekali bahasa ibu yang udah punah gitu loh. Punah karena ya penuturnya udah semakin tua. Terus ya udahlah nggak menuturkan lagi bahasa itu, terus anak-anak mudanya memilih untuk tidak menggunakan bahasa itu, kan punah kan akhirnya. Seperti contoh kalau di Jawa tuh kan Jawa kan banyak kan, ada Jawa yang nguko, ada Jawa yang Inggil alus, ya? Apa sih? ya kromo inggil Kromo itu yang inggil, buat iya. tinggi banget, ada yang kromo madyo itu yang kayak ngobrol ke sesama ke mungkin ke orang tua yang lebih tua gitu pakai Iya. kromo, itu pun juga udah mulai punah gitu loh. Oh, Iya. Angkatan aku Mas itu masih banyak lah yang bisa. Tapi kayak angkatan 2000 di bawah. dari 2000 itu udah kayak udah nggak bisa. Ngoko semua. Ngoko tuh bahasa Jawa yang kasar. Iya. Gitu. Ya. Iya. Panjenengan Sayang tuh banget. di Panjenengan itu Dia yang belum lebih maju. halus. Yang lebih halus. Nah. Sampean itu tengah. Sampean. Panjenengan itu yang udah kayak jenengan. Jenengan. Nah itu lebih halus lagi. Lebih halus lagi ya. Nah itu sih itu yang mirisnya. Tapi unik sih pemikirannya tadi. Aku sih pengennya kalau bisa sebenarnya kan dari kemarin-kemarin aku ngeliat ada film yang udah mulai kayak memasukkan unsur daerah gitu tapi rada maksa menurut aku. Iya. Kayak Kenapa dia ya? ngambil aksennya doang Banyak. tapi bahasanya bahasa Indonesia. FTV lah biasanya tuh. Kenapa nggak sekalian ya Mas ya? Iya, kenapa nggak sekalian apa muka kurang mendukung kan? Gitu ya kan kadang kita kesel ya. Settingannya tuh salah satu alasan orang mulai pindah dari TV kan di puncak gitu. Iya. Dimana kita tahu nggak gini sih anatomi muka orang ini. Orang itu. Iya, Iya. Bukan iya, apa iya. ini kayak definisi of beauty itu kan harusnya Iya, luas gitu loh. kenapa Kenapa yang harus kayak stereotip gini? kayak gini Iya, terus iya. disuruh Terus Nar. ditaruh iya, tiba-tiba cuma settingannya- logatnya doang yang membuat orang asli enggak gitu kita Iya. ngomong. Karena menurutku yang bikin nggak tahu ya kalau aku nonton misalnya film luar yang bagus itu aku ngerasa apa ya efek natural dari orangnya berbicara dan berinteraksi dengan naturalnya mereka tuh menurut aku itu yang bikin Iya, jadi bagus gitu. lebih Jadi unik maksudnya iya dialognya tuh jadi lebih menangkap kayak emosi yang umum di bangsa itu gitu kan. Bener. Misalnya ekspresi kalau kita ngelihat film Hollywood, Bollywood, Jepang, Korea kita bisa lihat beda nih cara mereka berekspresi Iya. gitu. Dan What did kayaknya you do? Gitu kayaknya. bahasanya tuh harus bahasa mereka sendiri kan untuk meng-capture itu dan menurut aku sayang banget ketika banyak karya sinema itu yang dia cuma ngambil Ngambil unsur tertentu logatnya yang doang. akhirnya nggak keluar nih ekspresi Setuju kedaerahannya banget. itu. Beberapa kali kan aku juga nonton film dan beberapa juga kayak misalnya produser-produser di Indonesia kan aku juga kenal gitu kan. Misalnya mereka lagi rilis film dan aku nonton filmnya ada nih. Kalau aku sih memang dari Jawa ya. Kalau misalnya aku Iya, juga iya. kadang ada juga yang diskusi sama temen aku yang mungkin Sunda gitu kan ya. Tuh ada film menggunakan bahasa Sunda tuh. Ketika dilihat cuman logatnya doang, bahasanya seluruh full Indonesia logatnya doang dan mungkin ada apalah kata-kata Sunda yang mungkin awam apa Maneh. umum maneh teh itu doang Cenah. gitu. Iya, sayang banget kan gitu Yang kan. paling sering ya. Ya itu kadang aku juga WA gitu kan ke produsernya, Pak ini udah bagus banget, tinggal bahasanya kenapa nggak dimaksimalin juga gitu loh, karena kami pun juga ketika melihat itu kayak kok nggak nyaman ya, kita nggak gini-gini banget nih kalau misalnya ngomong gitu loh kan. Ya, Tapi Mas Bay sebagai seorang filmmaker, sebagai seorang penutur Jawa Tulen ya kan, saya yang orang dan ya karena kan salah satu orang yang membuat itu menjadi sesuatu yang lebih diterima secara pop culture lah. Iya. Mas Bayu satu lagi aku sangat appreciate teman-teman Tionghoa Surabaya yang Iya. di era sekarang tuh mereka nggak malu untuk ngomong Jawa gitu. Iya. Dan itu Banyak kan content kreator ya. iya konten kreator kayak gitu. Nah, kalau aku ini Mas, aku kebetulan aku orang daerah juga. Aku orang Melayu. Iya. Bapak ibuku orang Sumbar, aku Minang. Aku lahir di Jambi tapi budaya Minang segala macam. Aku ngerasa kayak misalnya ini dalam konteks film nih, ada cast yang kita tahu dia bukan orang Minang, tapi dia ini jago banget acting dan dia effort untuk ngomong itu gitu loh. Dan walaupun masih ngerasa kayak ada yang aneh, cuman aku ngerasa itu aku bakal lebih bisa apresiasi gitu. Nah kalau Minang kan nggak segitu seringnya ya. Kalau paling ada cast Minang komedi pasti Pras Teguh lah. Nggak mungkin nggak ya. Pras Teguh yang nongol di sirkus. Elah udah kole mah. Nah tapi kan Jawa dia lebih variatif. Nah Mas Bay ngeliat kayak gitu gimana? Kalau misalnya ini aktor nih, kita Bagus tahu dia sebagai bagus dan aktor. dia bukan ya katakan Reza Rahadian lah paling Ya. gampangnya lah gitu. Ya. Dan dia emang belajar bahasa Jawa, Ya. tapi emang logatnya nggak akan mungkin kayak native lah atau Nggak apa. akan sebagus. Nah, menurut pandangan Mas sebagai seorang filmmaker, produser dan director gimana? Jadi kalau misalnya
kami tuh di Skak Studios sampai punya yang namanya tuh Lokadrama. Jadi sebenarnya sebuah payung ya, di mana itu nanti akan memayungi judul-judul kami yang lainnya lah. Sebenarnya Lokadrama ini juga sebagai gerakan juga bahwa ya ini kan drama lokal. Jadi ini yang kami mau paparkan adalah ya kelokalan itu adalah keren. Kelokalan itu bukanlah makian, bukanlah kayak kamu deso, kamu nggak bisa apa-apa. Enggak, kelokalan itu justru wow gitu loh. Nah itu nggak cuman berbasis di Jawa aja, nggak cuman nanti semua karyanya berbahasa Jawa. Kami sudah siapkan satu judul berbahasa Sunda full, satu judul berbahasa Minang full, satu judul berbahasa Madura full, satu judul berbahasa Bali full. Tapi yang otentik, yang memang pemainnya pun juga kami milih dari sana. Dan ini juga kemarin itu perang nih kan. Jadi gini, mungkin yang tadi Mas Ferry bilang adalah gimana kalau misalnya lihat orang-orang yang belajar bahasa Jawa. Bagus kalau aktornya memang bagus. Tapi nggak semuanya bisa kan. Maksudnya kayak misalnya ada orang disuruh bahasa Minang, aku misalnya ada tawaran job nih film jadi pemain tuh. Bahasa Minang nih. Ya aku kan belajar total tapi Anda tetap sebagai orang asli sana mendengar kayak kok kurang ya gitu ya. Mungkin dikit tapi itu kayak kurang nih gitu. Jadi kenapa enggak kalau semangatnya dari Lokadrama itu tadi adalah sekalian aja orang Minangnya langsung. Jadi enggak peduli followernya berapa, mau followernya cuma 500, followernya cuma 2000, ayo asalkan punya semangat untuk acting, belajar juga, ayo belajar sekalian lah kita nyemplung gitu kan, bahasa sekalian deh. Karena yang semangatnya dari Lokadrama itu kan selama ini kan panggung itu kan di kota besar Jakarta gitu. Panggung itu di Jakarta. Banyak pula orang-orang yang mengambil peluang itu, kayak teman-teman saya dulu kayak siapa yang dari daerah mungkin Joshua Suherman lah, teman saya sendiri. Dia dari Surabaya. Dia adalah contoh orang yang mengambil peluang itu ke Jakarta. Tapi berapa banyak orang yang ingin seperti Joshua Suherman tapi dia terpaut kayak nggak punya ekonomi yang cukup, nggak bisa mengambil peluang itu ke Jakarta, panggungnya itu nggak bisa diampirin. Upayanya adalah semangat dari Lokadrama itu adalah menarik panggung itu ke daerah-daerah. Sehingga siapapun yang ada di daerah itu punya peluang yang sama, nggak jauh harus ke Jakarta dan dia juga bisa unjuk gigi. Validasi pertama aku Mas, itu kemarin di judul Lara Ati. Lara Ati itu adalah sebuah project yang nekat lah. Tayang di televisi nasional. Bisa disebut ya, salah satu lah ya. Salah satu televisi nasional dan menggunakan bahasa Jawa Timuran full, guyonannya ludrukan full dan memang aku pengen mengcapture bagaimana Jawa Timur itu. Settingnya di Surabaya, 95% bahkan mungkin 98% pemain dari sana. Jawa Timur. Yang dari ibu kota itu Saila Hisham, Tatiana Sapira, udah. Dan mereka emang biasa menggunakan bahasa Kejatiman ini atau mereka baru belajar pasti. Atau mereka berusaha lagi. Kalau Tatiana ceritanya adalah dia dulu kecil di Surabaya, tapi dia pindah ke Jerman. Jadi bahasanya nggak harus yang totok gitu, nggak apa-apa. Sama kayak Joshua kan juga gitu ya. Maksudnya dia kecil dari Surabaya terus ke Jakarta. Nah, tapi dia totok kok. Tetap totok ya. Tetap Jawanya tetap ya, di Yosben kan terbukti. Terus kalau yang si Saila dia malahan Sunda. Karena aku pengen kan banyak juga karena Surabaya adalah kota terbesar kedua di Indonesia, banyak jadi juga ada yang migran juga. Banyak banget lah. Jadi cross culture itu keren gitu loh. Jadi kayak Jawa ketemu Sunda gitu. Jadi itu unik. Yang unik di sini adalah makin uniknya lagi adalah 5% lebih itu pemain dari lokal full. Karena pengen menggertak juga bahwa ya kami pun kalau misalnya dikasih panggung juga kami juga bisa. Jadi ini sebenarnya aku gaung-gaungkan ini kayak aku cocok logi gitu loh. Dulu kan apa ya semangat yang bisa menarik orang-orang ini biar ikutan untuk casting. Kami buka casting besar-besaran Mas. Kayak ini Mbak kayak Indonesian Idol gitu. Dikasih gitu ya. Jadi disiarin langsung di televisi nasional gitu kan. Itu upayanya adalah biar otentik gitu loh. Nah tapi untuk semuanya bisa ikutan, apa yang bisa semangat digaungkan ya? Aku ingat lagi dulu kan ya ada perang 10 November kan, kayak Bung Tomo kan, ayo perang yuk melawan penjajah gini. Sekarang ayo kita perang juga, ayo kumpul di Surabaya seperti halnya mbah-mbahnya kita dulu. Tapi semangatnya bukan melawan penjajah, semangatnya kita ingin membuktikan bahwa ya kita bisa gitu loh, untuk bisa bersaing dengan di Jakarta gitu loh.
Nah itu akhirnya kesampaian, mereka dengan semangat yang membara, mereka datang dari manapun, dari Malang, dari ini. Seperti halnya itu, dulu kita perang itu, castingnya sampai berapa, 1.400 orang tuh datang bro. Pas COVID lagi kan orang bingung, waduh rame banget 1.400 enggak. Kami mungkin mikirnya kayak cuman mungkin 150 lah ini maksimal. Hah 1.400? Gila. Terus crowd controlnya gini. Terus tapi ya dari situ kita memberikan pukulan bahwa ini loh, kalau kami diberikan ruang untuk berekspresi juga, kami juga bisa. Dan ternyata valid lagi gitu loh. Terbukti bahwa ketika tayang, menjadi tontonan yang unik. Dan rating gitu loh, meskipun ratingnya dari 10 besar itu rating 8 gitu loh. Naik kadang kan naik rating 6, turun lagi rating 8, turun lagi rating 12, naik lagi gitu kan di TV ya gitu ya. Nah dari situ kan saya berusaha untuk memberikan pesan bahwa ya kalaupun kita dikasih peluang itu kita nggak akan menyanyiakan gitu loh dimanapun. Nah ke depan makanya yang Lokadrama tadi pengen buat adalah pengen yang berbahasa Minang full, berbahasa Bali full gitu, berbahasa Madura full. Ini unik banget nih berbahasa Madura full ya gitu-gitulah. Jadi ya semangatnya itu sebenarnya ada satu lagi sih, bukan inferior aja tapi budaya culture ya. Kami pingin untuk menggembleng masyarakat bahwa yang di bawah itu yang jadi pondasi kita selama ini adalah kita kan selalu mikir industrinya gimana, industri 4.0, industri 5.0, industri yang di pondasinya aja itu kita itu kacau balau. Yang disebut dengan pondasi adalah ini rumusan saya, mungkin kita bisa jadi diskusi habis ini. Budaya yang ada di bawah itu, budaya. Jadi budaya kita tuh budayanya harus kreatif dulu. Budaya itu kan kebiasaan. Kreatif itu kan sebenarnya artinya adalah mencari solusi. Jadi budayanya tuh harus kreatif untuk jadi pondasi dulu. Nah tapi kalau misalnya kita budayanya aja nggak kreatif, nggak mencari solusi, gimana kita bisa ke atas-atas gitu sampai mikirin industrinya gitu loh. Budayanya aja masih acak-adul gitu. Makanya itu karya yang saya bikin sebenarnya memberikan pesan ke masyarakat luas. Ya ayo kita punya percaya dan juga memeluk erat bahwa kita tuh keren sebenarnya. Kita tuh hanya lupa aja. Peradaban kita tuh nggak peradaban yang ecek-ecek loh dulu tuh. Kita tuh hanya lupa aja dengan dijajah siapa, kita didoktrin kayak gini. Jadi sebenarnya kita tuh inferior gede gitu loh. Iya, inferior tadi tuh kuat banget di kita gitu loh. Nah itu harus kita pukul dari karya-karya yang dibikin gitu. Itu sih. Mantap. Mas Zoy, kalau secara tema isi karyanya nih kan kalau selama ini nggak tahu ya, kalau pemahaman aku dari aku ngeliat kayak daftar film-film yang udah pernah dibikin, kayaknya kalau secara walaupun pembawaannya, bahasanya, gayanya udah pakai local touch gitu kan ya, tapi ada ini nggak sih, ada visi nggak sih ke depannya kayak misalnya agak lebih serius dikit membawa insights kayak local wisdomnya misalnya gitu, kayak pengetahuan daerahnya, atau misalnya kayak gimana daerah ini punya makanan ini ternyata ngaruh ke gimana masyarakat itu lebih tahan terhadap suhu ini atau terhadap gini gitu. Ada kebayang bakal bikin cerita kayak gitu nggak maksudnya? Bikin banyak. Jadi gini, kalau saya membikin karya itu saya upayakan karya tersebut itu nggak cuma jadi tontonan yang sekedar tontonan ketika turun bioskop udah kelar gitu, enggak. Tapi kita disiplinnya itu disiplin IP. Intellectual property. Jadi bagaimana kayak setiap judul itu ya IP gitu loh. Kayak Yowis Band. Yowis Band itu nggak berhenti di film saja. Yowis Band itu bisa turun menjadi komik, menjadi apa, kemarin udah jadi komik, terus jadi animasi sekarang. Terus jadi lucunya adalah ketika kami semua personilnya bisa main musik, jadi kami diundang menjadi band beneran di acara-acara. Dulu di awal pasang harga yang tinggi aja biar kita nolak, nggak ditawar, ya udah keterusan gitu kan. Nah, itu kan jadi kayak loh bisa ya gitu ya. Jadi promosinya. Udah ikut-ikut ini nggak sih yang fun kalau Fun Fest udah ini yang kayak festival. Iya gitu. Waktu itu apa ya? With the Fest. Jazz apa gitu loh. Jazz. Di Surabaya, Mas. Saya juga bingung itu, tapi ya Joshua Brandon kayak ya udahlah hajar aja nggak apa-apa udah. Ternyata yang nonton juga banyak gitu. Tapi main jazz nggak, main kunci 7 nggak, tetap sama aja. Ya ada nuansa jazznya, tapi maksa banget sih kayak. Ya udah deh, pindahin 7 aja gitu. Iya. Ya itu kan jadi unik gitu loh. Nah semangatnya tuh itu IP, sehingga setiap kontennya itu juga berdampak luas ke
ya apapun lah ke masyarakat sekitar yang syuting di situ dan segala macam. Karena di setiap karyanya juga bisa menjadi lokomotif. Karena semangatnya harus Untuk itu masuk tuh. yang lain-lainnya juga dari daerah itu gitu Bener, ya. karena itu aku contek dikit lah dari Korea bikin gitu. Korea tuh Iya. siapa sih mereka nih? Mereka nih baru mulai tuh 90-an lah ya. Iya. 2000 tuh mulai naiknya dia. Terus sekarang semua orang udah makan makanan Korea aja nih. 20 tahun, 30 tahun yang lalu di Indonesia mana ada makanan Korea? Mana ada kita makan makanan Korea gitu. Kita nggak kenal. Jadi yang kita harus kenal dulu, kita setelah kenal kita cinta, ketika kita cinta kita akan mengkonsumsi. Kenali, cintai, konsumsi. Ini yang serem nih. Nah, itu yang harusnya kita punya dengan Kita juga dong gitu ya, jangan mereka yang kesini doang ya. iya, nah itu. Jadi kita harus jadi lokomotif juga. Mereka kan lokomotifnya apa? Mereka lokomotifnya adalah si drama Korea, K-pop gitu kan ya, untuk membawa brand-brand mereka. Mereka punya brand makanan, brand HP, brand mobil yang dulunya tuh mobilnya tuh di tahun 2000-an itu HP-nya mereka tuh yang S ya. Itu HP murah kan dulu kan. Iya. Tapi seng-seng itu jadi sekarang jadi HP yang bisa standarnya karena mereka punya plan gitu loh. Nah, karena itu tadi ada lokomotif. Nah, harapan saya adalah karya yang saya bikin harus bisa jadi lokomotif. Kemarin itu upayanya seperti itu semangatnya. Larati itu jadi lokomotif. Larati membawa apapun aja yang ada di Surabaya. Ada UMKM-nya siapa? Oh, ada Burudi. Masuk Burudi. Ayo kita jadi lokomotif. Gerbong-gerbongnya dimasukin semua. Ada toko roti daripada aku. Kan ceritanya si Tatiana Sapira itu di Larati itu jadi orang yang punya toko roti gitu kan. Dulu mikirnya ya udahlah ngeset aja lah. Sewa ruko, kita set rotinya gitu kan, kita branding sendiri gitu. Hah, ngapain ya? Setelah dipikir-pikir lagi, kerjasamain aja sama roti yang memang pure Surabaya punya. Ada Igor's Pastry itu yang dari Surabaya tuh. Jadi kayak ya itu jadi lokomotif, jadi orang nonton itu jadi itu tadi. Jadi makanan daerah pun juga masuk lewat Burudi gitu-gitu. Bener, itu tadi bagus, sih bagus. jawaban untuk pertanyaannya karena Dan turunan dari IP itu jadi bisa banyak banget. Jadi novel kemarin, Yowis Band juga bisa jadi komik gitu. Kalau Larati jadi novel, terus jadi banyak banget. Lagu-lagunya pun juga sampai sekarang kami malah ditawarin band-band untuk manggung ke sana kemari. Kami jadi nggak bisa karena ya udah sibuk-sibuk lah. Kemarin Joshua udah baru punya anak, terus ya udah sibuk semuanya. Itu sih, jadi semangatnya harus jadi lokomotif. Kalau kita jadi lokomotif, kita jangan minder. Kalau dulu di tahun 90-an kita di sini nggak ada makanan Korea, kita nggak makan kimchi. Sekarang kita jangan kaget kalau misalnya 15 tahun kemudian di New York, di Korea ada angkringan. Kalau kita punya plan, gitu loh. Yang terjadi adalah kita nggak punya plan nih. Kita kreatif itu kan dianggap sebagaimana kayak cuman ya udahlah kreatif gitu loh. Padahal kreatif itu gede banget kalau mau makan kuenya nih gitu loh. Ya kayak misalnya kita contoh ambil Jepang ya. Jepang itu kan mereka nggak jualan apa-apa loh nih. Mereka nggak jualan mereka jualan kreatif loh, tapi valuasi akan Dragon Ball, valuasi akan One Punch Man, apalah semuanya anime itu ya kan. Itu kalau dijajarin sama kita ya pendapatan dari sumber daya alam ya. Kayak misalnya batu bara gitu kan. Sejajar men. Tapi kita berbandingnya apa? Kita kan mengeruk itu akan habis gitu loh. Tapi kalau kita kreatif yang berasal dari ide kita, pikiran kita, itu nggak ada habisnya. Sumber daya alam mereka masih utuh, mereka jualan kreatif. Nah, ya itulah. Jadinya kita harus sedikit demi sedikit ya itu tadi budayanya kita tata dulu nih, jangan pikir kayak industri 4.0 rakyatnya masih 1.0 masih Iya. Kreatif bukan berarti maksudnya ya tentu saja dalam berkarya seni pasti ada kebebasan, ada nuansa kayak berpikir bebas lah gitu ya, tapi sebenarnya ada bagusnya juga kalau dikombinasikan dengan pemikiran industrialisnya ya, sehingga gimana seni itu bisa lebih terencana untuk ekspansif gitu. Bener, harus expand. Itu kalimat yang tepat, expand. Kita selama ini nggak pernah mau expand. Bikin sekali-sekali sekenanya kalau lagi mood terus udah. Itu kayak misalnya kita sayang banget. Ini agak mengkritik ya, kayak misalnya perfilman kita lah. PA-PA besar itu. Mereka kan pabrik. Mereka hanya rilis 10 film per tahun. Kadang 2 berhasil, ya udah untung dari 2 ini buat film lagi yang baru. Kenapa kita nggak mikirnya ekspansi? Kita kolaborasiin dengan misalnya pemerintahan kita ya kan. Kita punya plan nih ke depan harus kita menggaungkan nama Indonesia ke sebanyak-banyaknya negara agar nutupin yang tadi itu yang kayak Justin Bieber bilang Indonesia random country. Emang kita nggak dikenal di mana ya Pak Indonesia tuh?
kita harus mengenalkan itu ya, sebagaimana Korea yang di-plan sama Korea dari tahun 94 sehingga Korea sekarang dikenal gitu kan. Ya. Itu kita nggak ngelakuin itu. Jadi itu bener tuh expand. Kita tuh nggak expand kita tuh. Oke Mas. Ekspansi. Aku mau nanya sesuatu yang mungkin cukup nostalgic lah, memori gitu. Mas Bay kan sekarang kan emang berarti kan visi dan misinya di situ ya, goals and purpose-nya dan produknya juga di situ kan. Iya, Mas. Di film dan industri yang lebih serius dan turunannya juga kan. Jadi IP-nya banyak atau segala macam. Nah, ini kan sesuatu yang berbeda dibandingkan Bayuska di 2015 atau 2016. Iya. Tentu kamu sudah mendapatkan banyak hal dari sini. Tapi kamu ada kehilangan sesuatu nggak Mas? Dari Bayuska as YouTuber and Ada as yang di trade off nggak nih? hari ini. Yang kamu rindukan gitu. Jadi Ya. apa yang kamu lakukan waktu itu? Jadi kalau misalnya merindukan kan banyak sekali orang-orang yang bilang kayak, Mas kenapa nggak kayak dulu aja Mas gini. Ya kita nggak bisa terus-terusan berkaca dari masa lalu gitu loh. Ya itu adalah masa lalu yang memang aku mengamini juga bahwa mengiyakan bahwa itu adalah prosesku ada di titik ini. Tapi bukan berarti ketika kita udah di titik ini kita langsung kayak, Mas bikin aja yang kayak dulu lagi lah. Aku kangen loh sama kamu yang pakai tompel apa itu. Ya kalau gitu terus-terusan ya kita akan digitu-gitu aja gitu. Tapi ya aku berjanji ke follower aku, ke subscriber aku bahwa kedepannya pun aku punya sesuatu yang besar-besar semuanya gitu loh ke depan. Dan sama halnya pun seperti kalian semua bahwa kita itu bertumbuh, semakin bertumbuh ke depannya. Kita nggak boleh stuck hanya di situ-situ aja. Kita harus punya gagasan yang besar agar kita bisa meraih yang besar juga dan kita juga bisa menggaungkan yang besar juga gitu loh. Dan itu adalah yang aku berikan ke follower aku, subscriber aku sekarang bahwa mungkin aku nggak berkarya lagi kayak seperti dulu yang di YouTube, yang aktif, yang bikin sketch, yang di kamar sama Wak Sunari gitu. Tapi aku sekarang kita tumbuh bersama, kita dewasa bersama. Jadi follower aku yang juga tumbuh bersama juga mereka akhirnya mulai untuk paham, oh iya ya ternyata dia tuh inginnya seperti ini gitu. Tapi kalau misalnya tadi pertanyaan adalah kangennya gimana, ya aku kangen banget sih masa-masa itu. Jadi masa-masa di mana era-era YouTube masih awal itu masih kita tuh nggak yang kayak sekarang kayak kita banyak sekali konten-konten kreator, mohon maaf ya, yang kayak Sarah itu kayak malah dijadikan alasan untuk bikin konten, bikin prank yang kayak, aduh ini kok nggak dipikir ya orang-orang ini ya gitu kayak. Challenge malaikat maut itu. Itu banyak lah kayak gitu-gitu kayak. Aku merindukan masa-masa dulu yang kayak ya kita benar-benar berkarya dan ketika kita lihat di Jakarta, wih YouTuber-YouTuber Jakarta udah bisa bikin kayak gini ya nggak mau kalah, bikin juga gitu kan. Karena dulu bikin yang kayak satu orang jadi banyak itu hal yang unik banget. Sekarang kan semua orang ngelakuin ya kayak satu orang jadi banyak gitu kan ya. Ngomong ke dirinya sendiri gitu. Dulu kan kayak, oh bisa ya kayak gitu, itu unik. Kita balik lagi ke tahun 2012, 2011, 2013 gitu kan. Bahkan editing tools gitu kan nggak yang kayak sekarang kan. Sekarang HP juga itu udah free, udah AI-nya juga, ada banyak AI-nya gitu kan. Kalau dulu ya harus bener-bener ini ya, kalau nggak punya uang duit nge-crack. Tapi aku nggak menyarankan itu. Dulu aku beli lah. Dulu ada student gitu ya kan dari sekolah Adobe ya. Yeah. Adobe gitu kan. Itu kan sesuatu banget dulu. Gitu. Aku merindukan masa-masa itu sih memang. Dimana berkarya itu ya memang kita berkompetisi gitu loh. Tapi semua kan rata-rata kan YouTuber yang emang datang di season ini emang YouTuber atau content creator yang emang udah punya kehidupan lain atau apa. Jawabannya tuh ya sama Mas. Iya. Ya mau diulang ya enggak gitu ya. Mau diulang juga. Nanti kita akan sama masa lalu doang dong. Tapi apakah menyesali? Enggak juga. Karena itu part of story ya. Part of untuk kesini ya. Dan energinya katanya emang unik ya waktu itu ya. Karena nggak money oriented dari banyak banget. Bener-bener. Karena dulu ya kita nggak tahu guys bahwa YouTube itu bisa menghasilkan uang. Kita balik ke tahun 2011 gitu ya kan. Ya bikin video ya bener-bener pure bikin, kita nggak tahu akan dapat duit ya. Kenapa kok alasan terus-terusan bikin lagi apa? Dari komentarnya banyak diperbincangkan ketika ke mall gitu kan. Saya kan
kota kecil ya, maksudnya kalau dibandingkan dengan Jakarta kan Malang ya, wah seberapa kalinya lah. Iya. Di Malang ada satu mall gitu, kadang aku jalan ke mall itu di Matos, kalau nggak tuh MOG gitu kan, udah dikenalin orang itu kan suatu kebanggaan kan, wah bikin lagi ya gitu, banyak yang kenal nih gitu, nggak ada duit masuk, aku aja ngebohongin ibu aku loh waktu itu, karena aku kuliahnya kan memang ada videografi, sinematografi, sebenarnya nggak harus beli kamera itu nggak harus, tapi aku kayak bilang, harus beli kamera nih gini. Jadi hasil gambar YouTube aku tuh bisa lebih bagus, yang dulunya cuma 480 jadi kayak 720 gitu. Apa kamera pertama Mas? Kamera pertama itu Sony Handycam. Oh Sony Handycam ya. Yang 1080 tuh yang full HD. Iya. Ya itu hasil dari ngebohongin orang tua. Terus upgrade jadi DSLR yang apa namanya Canon 70D. 70D dan pertama kali bisa beli lensa apa yang red ring. Itu udah bangga banget karena hasilnya bagus banget kan dibandingkan dengan yang lensa-lensa biasa gitu kan. Wah gila bisa sekeren ini ya gitu kan, udah sereng gitu kan. Udah ngalahin Chandra Leo nih kayak gitu ya. Anak-anak juga udah di Jakarta itu standarnya dulu udah 5D itu. 5D Mark III itu. Itu di era-era itu ya. Aku lihat kalau aku kadang main ke Jakarta tuh, wih gila anak-anak di sini udah kayak gini ya gimana ya, aku di Malang. Kok jelek ya gitu. Ada gitu ya. Enggak, mereka bagus. Tapi ada pula yang kayak udah kameranya bagus tapi kok videonya kok biasa-biasa aja. Enggak yang tahu editing gitu loh yang kayak, ya mereka beli kamera bagus, settingannya aku lihat kan kotak-katik. Nah, kok gini sih ini malah diskusi malah aku ajarin gini. Tapi ya anak-anak yang di Jakarta pun juga membuat saya termotivasi untuk ya saya juga harus bisa terus-terusan keep up gitu loh. Itu jadinya seru tuh di masa-masa itu. Beneran. Terus setiap tahun ada YouTube Rewind tuh dari tahun 2014, 2015 aku masih aktif tuh kayak ikutan gitu kan ya. Terus belakangan kan memang ya karena nggak aktif di YouTube diajakin sama anak-anak, woi ngapain woi aku aja udah nggak aktif di YouTube nanti aku jadinya nampang aja dong gitu kan. Jadi di masa-masa itu tuh memang apa ya rindunya itu saingannya tapi saingan kreatifnya tuh banget gitu loh. Di sana udah bisa bikin efek yang kayak gini. Itu gimana bikinnya? Pakai ini nih gitu kan. Karena editanmu effort sih Mas. Effort banyak seamless transisi juga. Pakai orang gini juga. Itu kalau misalnya dulu tuh Mas ya kalau aku kan ngupload kan di warnet ya. Jadi kalau misalnya udah di warnet tuh kan paket malam tuh, karena dulu rumah aku aja nggak ada internet kan, nggak yang kayak sekarang. Kita kembali ke tahun 2010 lah, 2011 gitu ya kan. Warnet paket malam dari jam 10 sampai jam 6 pagi kan. Itu kan upload tuh. Itu kan kalau misalnya editannya yang rame-rame tuh yang bisa satu orang bisa jadi 4 gitu kan. Itu kan rendernya lama banget kan. Terkadang kita udah upload gitu kan. Kita mencoba iseng buka lagi lah. Pengen lihat. Anjir ada 2 frame yang salah gitu kan. Aduh. Benerin gak ya? Kalau nggak dibenerin ntar selamanya akan seperti itu gitu. Dan orang akan fokus di situ kalau tahu kan. Tentu di komentar pasti kan itu di menit ini salah tuh gitu. I know. Wah terus balik tuh. Jadi kayak jam 12 tuh balik tuh naik motor tuh. Jadi jarak antara warnetnya ke rumah aku tuh agak jauh juga kan. Itu benerin dulu, render lagi, balik lagi gitu kan. Kayak gitu. Jadi kayak dari situ perkembangan ya dari titik itu ke titik sekarang itu. Gila banget ya. Kita sekarang upload video yang aku dulu upload mungkin kisaran 100 MB, 200 MB. Sekarang itu adalah keseharian kita tuh di HP kita. Gitu ya. Di HP kita tuh kita upload story kita yang cuma 1 menit aja ya udah 100 MB. Iya. 100 MB-an gitu kayak gila ini kayak ya big data. Jadi kita nggak tahu sih ke depan mau ngapain lagi nih dengan era sangatlah berkembangnya pesat banget. Sekarang AI. Itu musuh kita semua tuh kan. Berarti bisa kita bilang nih penonton Mas Bay gitu kan. Mas Bay nggak mau ngasih janji-janji manis comeback atau apa segala macam. Ya sudah harus mengikhlaskan kalau belum itu. Cuman ya growth bareng. Kita tumbuh bareng aja gitu kan. Karena ya kalau misalnya dari segi
cocok nih sama karyaku yang sekarang, Sekawan Limo. Ya, Sekawan Limo. Sekawan Limo itu sebenarnya pendakian gunung tentang horor, ada komedinya juga, ada horornya juga gitu kan. Pendakian gunung ada mitos-mitosnya. Tapi intisari dari Sekawan Limo adalah berdamailah dengan masa lalu gitu loh. Nah ini yang mungkin ya kita harus berdamai dengan masa lalu. Mungkin masa lalu kita kok bernostalgia kayak wah masa lalu tuh indah yang ini. Kita harus berdamai, kita harus maju gitu loh. Menarik sih Mas, karena kan tadi Mas sempat mention Bang Radit juga ya. Kenapa nggak running kayak Bang Radit nih? Dia masih produktif di film, tapi di YouTube ya udah dia bikin stay. Bikin Aku juga podcast iya sekarang. bikin podcast. Aku nanya Radit being Radit lah ya, ditanya. Kok bisa Bang bikin kayak ini? Ya bisnisnya bagus gitu. Iya. Ya, Radit itu is big, Radit banget ya. kan. Radit banget. Ya, kemarin juga ngobrol sama dia pun aku, tapi kalau misalnya Radit nggak yang kayak aku. Kalau aku kan istilahnya tuh bikin PH kan, kayak sekarang jalannya sama film, misalnya ngeluarin film ya sama PH lain itu ya aku nggak yang Asep Bayu Skak, aku Asep Skak Studios yang kami juga punya badan gitu kan. Kami berkantor juga di belakang Citos gitu kan. Ada rumah yang kami jadikan kantor gitu. Jadi mungkin bedanya gitu. Radit nggak yang mikir kayak aku, tapi aku juga nggak mikir kayak yang Radit bikin gitu loh. Jadi YouTube itu aku mikirnya ya ke depan masih aku akan tetap isi, tapi dengan konten-konten yang berupa series, berupa promo-promo filmku. Tetap gitu. ya trailer-trailer. Iya gitu kan. Behind the scene kali ya BTS. Ya, tapi nggak yang bikin podcast gitu. Sempat kepikiran bikin podcast kemarin juga udah jalan, tapi bukan aku hostnya gitu kan. Ada. Jadi di Skak Studios punya sendiri lah, ada host yang lain juga. Dan itu ya lumayan lah, masih jalan meskipun itu kayak sekarang itu aku mikirnya lagi kayak sekarang gimana nih yang ngebacanya. Kalau dulu kan algoritma YouTube ya udah gitulah. Iya. Sekarang udah berubah lagi, udah banyak yang perubahan gitu kan. Bikin konten orang-orang les bahasa daerah aja nanti aku daftar Wah, pertama. oke. Jadi dari tim Skak Studios ngajarin aku bahasa Jawa gitu atau Tapi seenggaknya satu lagi lah Mas, satu konten gitu di kamar kan tiba-tiba. yang Sat gitu seperti kan. Ya, Skak ya. Iya. Beberapa waktu lalu Skak aku Studios. berusaha untuk kayak gitu Mas. Lagi pulang nih ke rumah ibu kan, lagi pulang ke Malang gitu kan. Aku main ke kamar aku yang dulu, terus aku ya bikin video lah di sana pakai background BGM-nya musik yang dulu gitu. Bener-bener nostalgic, jadi orang-orang kayak rame kontennya jadinya gitu. Jadi ya mengobati sesekilas, tapi di konten itu aku ngomong tentang karya aku nextnya ada Sekawan Limo. Tetep aja kayak Tapi itu pun orang udah seneng gitu. Udah loh. seneng gitu Iya. kan. Kayak Ya, gitu, gitu. beneran low maintenance sebenarnya. Iya, low kadang, maintenance. kadang ya itulah sangat-sangat kalau aku saran sebagai penonton ya jangan ditutup lah Mas, biarin aja Iya, lah, biarin aja. Karena kadang kita ngelihat sesekali itu muncul, Iya. sesekali muncul dan kita juga tahu update-nya Mas Baik kan Iya, di situ. dari gitu. situ. Tetap aja dari situ. Karena beberapa teman YouTuber yang lama-lama kan juga mereka memilih untuk udah selesai aja lah, malah nggak upload sama sekali kan. Kayak ya banyak kan teman-teman yang lain kan kayak udah mendeklar bahwa aku udah selesai nih di YouTube. Itu kan Iya. ada banyak juga kan yang kayak Skinny gitu. misalnya. Ya. Tuh aku bilang tuh, kalian kenapa declare udah terus? Wah ada internalnya lah. Ya. Iya Ya, sih. ada internal dispute. Itu ribet lah. Iya agak ribet emang dua Iya. orang gitu. Tapi ya aku apresiasi banget mereka ya, karena taunya kan mereka nggak berhenti di situ, mereka bikin culture yang baru lagi, mereka Iya. bikin Broadway, Ada artinya. seniman yang terus berkarya juga Iya lah kalau terus mereka. iya. Dan selalu ada yang menarik dari para OG dan kalau mereka nggak sekreatif itu mereka nggak akan memulai industri baru gitu. Benar, Kayak gitu. setuju. Karena aku masuk YouTube itu setelah media itu, aku gimana pun juga aku berangkat dari YouTube Mas. Iya. Itu udah sangat langka. Ya. Karena biasanya orang dari selebgram dulu atau TikToker Iya. dulu, karena algoritma YouTube itu susah banget di-beat oleh orang yang bikin konten dia sendiri gitu. Ya. Jadi aku mulai itu emang bener-bener sendiri, no one knows. Iya, aku nonton kok. Jadi Oh, kayak thank you. penulisannya tuh keren Mas. Jadi kayak berani ini orang riset nih gitu kan. Misalnya lagi ngobrolin apa tuh, jadi di riset tuh. Aku sempet nonton, wah sering aku nonton juga. Oh, terima kasih. Cuman ya waktu itu aku kehilangan tuh hal-hal yang kayak community base-nya, teman-teman atau apanya, karena emang ya udah ini udah jadi pasar tarung bebas aja gitu. Benar, loh. benar, Iya. benar kan? Jadi lu disukai ya lu ditonton, Iya, kalau enggak gitu ya, sekarang tuh. iya. Jadi Gitu. red ocean yang semua orang Iya. bertempur untuk Iya ini gitu aja sekarang ya. mainnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita nyemplung tuh ya ujung-ujungnya bakal kayak gitu. Akan ke pasar bebas udah. Udah nggak ada lagi kayak ini gengnya siapa nih? Iya Ini nggak ada, gengnya, udah nggak pasar ada. bebas udah ya gitu. Ada plus minusnya lah. Itu yang kadang aku
kangenin yang dulu. Jadi dulu tuh kami juga kumpul bareng masih ini. Jadi YouTube itu aktif. Bahkan nerbangin kami ya kemana gitu kan buat iya benar kayak ke luar negeri buat ngumpulin kreatornya. Jadi bener-bener dikumpulin terus diajak ngobrol gitu-gitu. Wah keren banget tuh. Aku kangen masa-masa itu. Kayaknya sekarang udah enggak deh. Udah nggak ada, udah nggak ini lagi lah. Maksudnya community-nya tuh nggak dijaga kayak gitu lagi karena emang udah jadi media arus utama kan. Benar. Iya. Lambat laun juga akan seperti TV anyway. Iya. Makanya kemarin podcast sama Eno, ya yang kayak Chandra, Skinny, Bayuska itu kan diterbangin. Nah Eno disuruh ke daerah-daerah. Iya benar. Untuk buat kreator baru. Iya juga ya kata dia. Iya benar. Ya Eno. Aduh, aku di zaman para OG creators ini berkarya, aku belum kenal YouTube. Aku tuh termasuk yang baru kenal YouTube. Tapi lu tuh dikenal tuh udah lama loh, Chan. Udah 2017-18 tuh udah nongol. Iya, Geo Live atau beberapa. Cuman maksudnya kan kayaknya The OG itu waktu itu kalau nggak salah mulai naiknya tuh 2010-2011 ya kayaknya. Enggak lah. Ya nggak sih, atau 2000? Masa-masa 2000 puncaknya tuh 15-16 lah sebelum algoritma berubah tahun 2017 lah. Ya itu naik-naiknya duit di YouTube. Itu baru naik. Enggak, tapi kalau IP Bayuskak sendiri tuh mulai berarti tahun berapa? Itu 2000 waktu masih sekolah sih 2010 2009 kan? 2009. Iya, maksudnya itu mulai di 2010 lah. Jadi gitu. gua kan riset tuh satu-satu channel. Sebenarnya nggak banyak channel yang dibuat sebelum channel gua, salah satunya Bayuska. Jadi Chandra 2008 2009, Bayuska 2010. Iya kan 2010 ya Kang. Nah, kalau Skinny itu duluan gue buat channel dulu. Jadi gue tuh sempat kepikiran waktu masih baru tamat kuliah kan nunggu penempatan nih. Lalu gue bikin YouTube deh. Duitnya di sini nih. Maksudnya masa depan di sini nih. Dan sempat ada tahun 2011 gue buat video tuh ditonton 12.000. Itu udah gede banget. Oh itu gede banget zaman itu ya. Zaman itu udah 12.000. Nah. Terus SoundCloud naik. SoundCloud. Okay. Ini mikirnya. Iya. Eno main juga tuh SoundCloud. Iya. Karena kan mikirnya waktu itu gue masih mulai beli diri gue musisi kan, aku di SoundCloud aja deh, nggak kembang kemana-mana. Pas lihat Bayuska, Skinny, Chandra, Arab naik di, harusnya gue kaya ini. Harusnya dulu di sini aja. Di sini aja. Jangan kemana-mana. Dan ya. 10 tahun itu menunda untuk bikin YouTube. Sampai akhirnya pandemi. Jadi kayak 10 tahun tuh nyesal aja ya. Kenapa nggak dari kemarin-kemarin? Kenapa nggak dari dulu ya? Nah kalau aku tuh maksudnya hitungannya aku orang yang apa ya, gaptek, laggard gitu kalau di dunia adopsi teknologi gitu maksudnya. Jadi walaupun misalnya bikin akun, tapi sebenarnya nggak ngerti ini tuh apa gitu, these things gitu. Jadi rada telat sebenarnya pick up kayak channel ini gitu. Terus jadi nggak langsung tahu di saat itu terjadi pada saat si OG creators ini lagi berkarya gitu. Iya. Iya itu dia itu karena kerja aja. Aku karena kerja aja di sebuah media yang menyuruh aku bikin produksi video itu. Tapi sebenarnya aku bukan orang yang mengkonsumsi itu secara early gitu, maksudnya bukan early adopters yang mempelajari kayak ini habitnya di sini kayak gini gitu, nggak ngerti, terus tahu-tahu videonya rame aja nggak tahu juga gimana bisa rame juga nggak ngerti gitu. Jadi belakangan aja baru bisa kayak dapet rada telat gitu, jadi dapet apa sih namanya serunya si para OG creators ini berkarya dulu kayak gimana, bahkan termasuk tadi misalnya soal kamera kayak gimana tuh aku baru lihat waktu itu pertama-tama sebenarnya di vlognya Cia. Jadi aku tuh pertama ngelihat kreator ngejelasin kamera dia apa tuh di vlognya Cia gitu. Jadi bukan Rando bukan. Loretnya Rando tau nggak? Dia ngasih tutorial ngevlog. Yang paling penting itu motivasi gitu. Jadi yang kita nyolok motivasi di tripod gitu. Aduh, iya aku belum nonton. Itu OG juga ya Mas Baya? Nggak tahu ya, aku belum pernah Mana tahu. Dia sekarang ya udah di Bali, aku masih nonton dan masih ngonten. Oke. Masih ngonten. Itu termasuk yang original juga tuh. Oh, tahun berapa tuh? Itu OG-nya OG itu. Dia dulu pernah rame juga kan di tahun-tahun di tengah-tengah tuh rame itu. Iya. Ya itu. Jadi dia ya bikin rame drama di YouTube yang pertama mungkin. Jadi kayak di beberapa segregasi YouTube nih, ya dia common enemy. Nah, ya itulah bisa dibilang kayak kemarin bahas itu juga sama Eno. Karena skena itu dan dia tuh secara tidak langsung ikut naikin community YouTube sebenarnya. Benar. Karena dia bikin diomongin gitu. Iya. Benar. Terus Tapi Mas Boy pernah jamin nggak dengan isu itu? Kan dulu kami ada grup ya kan, jadi youtuber gitu kan punya grup gitu ya rame aja gitu kan, suka nimbrung. Terus kadang kalau misalnya ada yang berulah dalam artian kayak bikin konten yang kayak Sarah atau apa ya, kita saling mengingatkan gitu kan di situ. Karena dulu di-maintain banget, dulu ada yang dari Google tuh, dari YouTube tuh namanya Niken. Oh ya, Terus Niken. ada Ririn. Terus ya itu bener-bener kayak
memaintain gitu loh, kayak wah harus gini. Bikin grup lah, aktif gitu dulu. Tapi sekarang udah enggak kayak. Itu jadi arus utama. YouTube jadi arus utama udah. Udah pasar bebas gitu. Udah, iya. Pasar bebas. Nah balik lagi, jadi waktu itu di Media Geo Live, aku sebenarnya nggak ngerti nih sebenarnya dunia YouTube nih kayak gimana, karena belum pernah konsumsi sebelumnya. Jadi baru sekarang aja sebenarnya baru pick up kayak dulu ternyata para kreator nih kayak gini nih mulai. Dan pas lihat channelnya Bayu Skak gitu, kayak tadi sih nggak rasanya kayak anjir keren juga ya ketika dia di masa media itu, maksudnya di masa platform itu sebenarnya belum seramai itu, dia berani ngambil yang lebih niche lagi nih maksudnya. Kayak oke, ini adalah bahasa yang sebenarnya nggak, ibaratnya kalau di Indonesia bukan general language-nya gitu, tapi bisa berani ngonten itu dan ternyata works gitu. Dan itu jenis move loh sebenarnya, karena Iya. karena kelihatan dari luar itu kayaknya segmented, tapi orang lupa. Berapa segmentednya itu sebenarnya 40% juga, bukan yang kayak 2% bukan gitu. 2% juga. Dan kalau kita lihat waktu itu, kalau sekarang kita riset ya, kita urutin popular song Indonesia. Aku nggak tahu risetnya bisa dilakuin sekarang, tapi pernah sekilas ngelihat. Misalnya top 20, aku yakin itu lagu Jawa minimal 8. Iya. Dari top 20. Iya, Dan lagu daerah lain misalnya kayak Batak, Minang pasti ada masuk list. Karena itu scope market gede tapi nggak ada yang nge-reach. Iya. Dan Bayu Skak muncul di situ. Iya. Nah, sama kayak waktu aku mulai YouTube pertama, orang-orang nganggap orang gila mana yang bakal bahas makroekonomi di YouTube. Tapi yang nggak disadarin orang adalah keingintahuan orang. Kalau di Mas Bay ini adalah keterwakilan. Iya, keterwakilan. Kalau di tempatku, di situasi aku adalah keingintahuan orang tuh besar, tapi mereka nggak punya platform. Nggak ada, iya benar. Makanya dia bisa segitu suksesnya dengan ini, dan aku sangat appreciate karena kayak Mas Bay sempat singgung ya, beberapa YouTuber bahkan coba up the game, itu sulit. Dan agak kaget sih Mas, karena menurutku dulu tuh Mas Bay bisa ini karena ada offer dari PH, ternyata jemput bola. Jemput bola lah, dilempar itu naskah 4 production house. Dan jemput bolanya nggak langsung sukses juga gitu ya, maksudnya jadi gedor-gedor Jadi beberapa udah pintu tuh. kayak ini Sylvester Stallone waktu mau majuin Rocky atau Rambo itu kan ditolak sampai 4 tahun. Iya. Sempat ada yang nerima, tapi Stallone-nya kekeh tetap gua harus pemeran utamanya. Iya. Gak bisa lah, katanya. Dan jadi akhirnya Rocky sampai 5 ya. Berapa lama prosesnya Bayu waktu lagi? Iya, pitching itu. Sampai akhirnya jadi nih bisa salaman gitu sama salah satu sama Star Vision ya akhirnya waktu itu ya. 6 bulanan lah dari awal punya naskah itu ke Jakarta, terus ditolak sampai sempet kayak kenapa ya, apa ngebandnya yang orang nggak suka atau apa, kan di Yowis Band kan tentang anak band ya. Menurut aku ini unik gitu loh, karena di setiap karya aku berusaha nggak cuma bikin film yang cuma hahi doang, tapi ada maknanya juga. Yowis itu kan artinya ya sudah kan, ya sudah. Yowis Band itu kan ya sudah lah. Dalam hidup itu kan ya kita itu ya sudah lah. Kalau misalnya kita punya masalah, kita mau ngapain? Kita hanya manusia, kayak ya sudah lah. Tapi besok upayakan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah itu. Kita ngapain lah, kita nggak punya pacar, ya sudahlah. Besok ya carilah pacar, usaha dong gitu kan. Jadi gitu, jadi Yowis Band itu maknanya itu ya seperti itu. Bercerita tentang band memang. Malah dulu di awal-awal kayak banyak orang yang mengira bahwa ini jiplak saksit gitu kan. Di Thailand kan ada saksit tuh. Ketika orang lihat hasilnya ketika tayang, enggak ya, ini ceritanya tentang pedagang pecel, anak sekolah yang bantuin ibunya jualan pecel, tapi dia tuh pingin lebih dari itu gitu loh. Jadi kayak ya pingin sukses dalam berkarir ke depan gitu kan. Ya dia suka ngeband, akhirnya ngeband gitu kan. Itu di-compare-nya sama Succeed, di-compare sama Bex juga nggak waktu itu dulu Mas? Iya. Jadi banyak lah orang yang kayak cuman mungkin ya mengkomparasi gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa gitu kan. Terus ya ketika udah lihat hasilnya memang benar-benar beda dan berhasil. Itu awalnya ya itu 6 bulan. Jadi ngetuk ke sini gagal, ngetuk ke sini nggak bisa. Apa harus diganti aja ya? Jangan ngeband lah gitu, apalah gitu. Sempat kan. kepikiran jangan gagal ini karena aku pemerannya nih. Sempat ada gitu juga. Iya. Lah kan siapa yang mau memerankan ini? Akhirnya kayak misalnya pemain kan, aku tuh kenalnya kan sama si Joshua kan. Ya sempat follow-followan, terus aku bener-bener kejar tuh. Jo, aku punya cerita Jo gini. Sebenarnya juga ketika dia ada di sini, ini bisa jadi sesuatu gitu. Ini sama Joshua Pak gitu kan, biar nggak aku sendirian. Bayu siapa sih YouTuber mungkin terkenal di Jawa Timur, Jawa Tengah doang. Tapi untuk market Jakartanya siapa nih? Joshua Suherman Pak gitu. Jadi kayak aku udah ngobrol sama Jojo banyak kan gitu kan. Terus ya dari situ akhirnya yang goal
Star Vision gitu kan. Itu dari 6 bulan tuh. Tapi Joshua pun butuh itu. Iya. Biar gak diobok-obok terus aja gitu loh. Karena dia mengejar relevansi kan sulit dia. Iya. Dia punya struggle-nya dia sendiri sebagai child actor ya gitu. Aku nebak ya Yowis Band pun berpengaruh banyak pada Joshua juga, dampak positif juga ya. Banyak sih. Tapi pun juga Yowis Band ada Joshua itu berwarna banget. Iya. Dia tuh membikin warnanya itu karakternya dia aja kan yang selengean gitu kan. Aku di awal mikir siapa ya? Oh Jojo nih. Ternyata bener loh. Jadi aku percaya bahwa film itu menemukan jodohnya tuh itu. Karena kadang kita udah mikirin, wah ini yang main ini. Enggak kesampaian, ternyata dia malah bikin bagus gitu. Bagus, ya. Dan dia punya basic semuanya ya. Iya, musik bisa. Jojo memberikan Jawa dampak mentok yang- lagi ya. Jawa mentok. Bahasa Jawa Udah ya. nggak perlu di iniin. Nggak Aku perlu kan dipertanyakan lagi. pertama ketemu tuh aku inget banget sama Jojo tuh di mana ya di apa namanya di Kemang tuh. Oke. Ketemu di situ ngobrol. Setelah ngobrol aku bilang, "Ju, bisa bahasa Jawa kan?" Loh, sore, aku Surabaya. Jadi kami bahasa ngomong Jawa. bahasa Jawanya. Wah, cocok iki, Cu. Kan. Tadi itu yang pengen banget podcast ini itu Jerome Pauline. Iya. Kan Nah, dia Jawa. Surabaya. Walaupun Surabaya. bukan, ya dia kan kalau nggak salah tuh Tionghoa Medan apa ya kalau nggak salah. Cuma kan gede besarnya Di Surabaya Surabaya. banget. Iya, iya. Cuma kebetulan lagi Nggak di Jakarta. nggak ya. di Indonesia. Oh, yang nggak di Indonesia ya benar-benar lagi di luar. Terus ada satu lagi yang orang Surabaya juga, Enjoy. Itu ya emang masih mentok banget. Cuman ya itu tadi waktunya tidak. Iya. Ya. Walaupun Jadi udah di ada sini belum bisa pakai bahasa Jawa nih. Actually bisa nggak sih? Jadi setelah udah di stand bertahun-tahun jadi udah bisa. Enggak, bahasa ini Jawa? ada barriernya juga. Oh, Sama kayak ada bahasa Inggris lah. Kayak kita ngomong itu sulit banget, apalagi ketemu native speaker. Oh. Iya. Ya itu sulit banget. Tapi kalau misalnya dengerin tahu kan. Tahu Iya, apapun iya, tahu iya. gitu Iya, loh. tahu, Apapun tahu. mau disampaikan tuh tahu. Dan kadang tuh ada juga teman-teman yang bisa nembus itu di stand tuh. Jadi Berhasil, kayak akhirnya berhasil. mengadopsi. Dan bahkan dia tuh sangat bangga betul gitu ketika orang Jawa bilang dia Jawanya yang Bagus. gitu loh. Oh, nanya Iya, malah dia orang iya. Jawa mana, padahal dia bukan orang Jawa. Iya Iya. sih, tapi aku juga kalau Bahasa udah nomor nyampe, satu di Iya. kalau aku nyampe level itu aku pasti bangga banget juga sih. Iya kan dibilang kamu bukan orang Jawa toh gitu ya. Tak kira orang Jawa gitu. Iya bakal kayak gitu tuh orang Payakumbuh tuh. Ya. Dulu ajudannya menteri juga ADC namanya Syafri Faisal, namanya kan Minang banget. Tapi ya karena emang dia pembelajar yang baik ya. Sampai bagus banget ya. Sampai bagus bahasa banget. Sampai Jawanya. tulen gitu ya. Iya sampai bisa mengecok orang-orang Wonogiri, Batu Retno yang emang sebenarnya Jawa Tengah yang sangat gampang mendetek orang nggak Jawa gitu. Bahasa Jatim itu lebih gampang sebenarnya. Iya, Jatim lebih gampang. Karena mata nih gitu Iya, kan. serapannya masih banyak ke Masih Indonesia ke lah. Indonesia. Terus aksennya pun tuh lebih straight to the point gitu Iya. loh. Kayak kalau lu ketemu orang Malang tuh ya udah tinggal lu balik aja Uma gitu, Sangalam gitu kayak gitu-gitulah gitu. Kalau orang Surabaya tuh ada ta belakangnya ya ta gitu. Itu orang Surabaya. Tinggal Nah, nanti puncak validasinya main di filmnya. nggak bisa gue, Oh, gue nyerah gue. Gue ngomong, gue belajar bahasa Inggris dari dulu, gak akan pernah berani bahasa Inggris. Gue belajar tapi ngerti. Nggak Orang ngerti, ngomong iya. apa, iya tahu gitu loh. Cuman ya itu gitu kayak, wah ini nih Iya, pasti sesuatu yang keren nggak bisa banget. keren banget sih kalau gue bisa ngomong Bisa bahasa yang ngomong bukan mother tongue, Iya. Tapi bisa tapi bisa bikin orang native-nya native banget ya. menanyakan kamu Jawanya di mana kan? Oh, Iya. sudah mantap itu udah bisa jadi presiden saya. Ah. Kalau di dalam filmnya sendiri ada nggak sih yang pernah kayak pemain film yang aslinya bukan orang Jawa tapi dia yang Jawanya? Oh banyak kalau di Yowis Band itu kan kayak Brandon Salim itu kan dia tidak berbahasa Jawa tapi ketika Yowis Band udah 1, 2, 3 gitu kan akhirnya Belajar bisa bahasa Jawanya juga. Oh, Bisa. sampai akhirnya sampai benar-benar lancar tuh ya. sampai bener-bener lancar. Kalau sekarang pun kalau misalnya saya ketemu sama Brandon ya ngomongnya kayak aku pancing bahasa Jawa dikit dianya malah nyerocos bahasa Jawa terus. Kamu wes mangan, aku wes iku mau wes mangan aku. Aku gak sepiro olu tapi aku wes mangan. Kon gelem mangan ning ndi? Udah Ya. ngomong aku udah makan tuh inferior Ya. jadinya gitu loh. Nggak perlu lagi ngomong aku udah makan. Ya itu jadi kayak Emang dicuk mata nih gitu. Karena
gapnya luar biasa dari orang Sumatera ke Jawa ya. Karena kita orang Sumatera ngerasa orang Jawa ini ngumpatnya terlalu sopan nih. Oh iya, nggak Masa bisa. sih? Iya mas, Masa iya sih? serius. Kalau buat Masa, orang Mas? Sumatera katanya rasanya itu nggak keluar nih. Kenapa emosi, sih kamu emosi jadikan ngumpatnya mata itu katanya. umpatan itu piye gitu? Itu tuh gimana Oh, iya, gitu? iya. Itu Mata ya? Mata. Tapi mata itu kalau misalnya dari Jawa itu kalau mata itu kasar banget loh. Tapi kalau di Indonesia kan jadi kayak matamu. Itu kan kayak matamu. Indah. Iya, indah. Hah? Tapi kalau I know it gitu ya. matamu pijak kayak ngono rek, gelut akhirnya. Nah, tapi kalau di itu ada gap gini lah. Kan teman-teman sekamarku juga orang Jawa ya. Terus orang Jambi, kan aku pernah bilang orang Melayu Tengah itu bahasanya. Orang Medan, orang Batak itu seakan paling kasar Kak. Enggak, mereka tuh keras, tapi enggak kasar. Bukan Tapi kasar. yang kasar Lebih itu tinggi ya nadanya. iya, tinggi keras. doang. Oke. Yang kasar banget itu Jambi, Bengkulu, Palembang itu kasar banget. Nah, ini salah ya maksudku, tapi kan udah budaya, udah culture ya kayak umpatan. Jadi kita itu selalu nyelipin ya kata-kata yang emang Senonoh. sangat senonoh gitu Wah. sampai dan itu ngerasa kayak biasa aja kayak anak gitu kan. Woi, anak gitu kan. Ketemu. Terus pada kaget semua. Anjing lu ngomongin orang anak ini di daerah gua udah dimatiin orang. Ya. Itu tuh kayak ada sok culture gitu loh gitu. Iya, Dulu tuh waktu masuk ke kampus itu sempat nggak bisa jadi anak golf Jakarta, nggak bisa jadi AGJ gue kan ya. Tapi setelah lulus tuh malah mensyukuri itu banget Iya, gitu iya, kayak wah gila bahasa Jawa tuh yo kaya banget lah, jatuh ke belakang sama jatuh depan itu ada bahasanya gitu. Ya. Iya, Terus kalau misalnya berarti kalau tadi yang teman-temannya Mas bilang udah bisa mengecoh orang Wonogiri itu berarti bahasa Jawa halusnya lancar dong. Lancar banget itu. Kamu enggak? Mas Ya, Bayu? aku lancar. Oh, tapi lancar. kalau orang bukan orang Orang Jawa tapi Wonogiri bisa bahasa jarang banget ya? bahasa Jawa halus itu sesuatu banget itu. Jadi Oke. dia tuh emang Ya, yang berarti kita pantas dia sebangga itu. Iya. iya dan Memang sesuperior itu. Misalnya habis makan gitu ya, bilangnya kan nggak yang bahasa Jawa yang kayak piro bu gitu, nggak pinten, sedoyo nih wau. Nah itu kan Nah, bahasa iya, Jawa. iya, Kalau iya. bisa itu kan kayak udah, bukan orang Jawa tapi bisa ya mas Oh, gitu. iya. Wow. itu sangat-sangat dapat pengakuan dari orang Kulon Progo gitu. Kulon Progo. Waduh. Jadi itu berbeda dan untungnya dapat pemahaman kayak gitu, makanya dapat cerita-cerita Jawa lama itu emang jadi make sense kenapa secara politikal Jawa itu sangat kuat karena pembentuk daerahnya, cerita-cerita dari kecilnya itu tuh udah soal struktur, soal sosial, Nah. soal posisi. Ya. Nah, itu yang nggak dimiliki oleh daerah lain. Ya. Jadi kalau kayak orang Minang itu udah lahir kami semua raja. Ujungnya enggak. Kalau iya, semuanya iya. raja siapa jadi? Iya, kami semua itu Masyarakat raja. yang Makanya gitu nggak ya. pernah ada yang jadi raja kan. Iya. Nah, kalau di Jawa tuh kan kayak ada jalan satria, ada jalan raja. Itu tuh orang secara lahiriah tuh mereka udah teredukasi. Iya. Itu yang memang sangat disayangkan kalau harus mati kan karena emang itu harus generasi ke generasi budaya yang menurutku emang harus diturunkan gitu loh dan emang harus ada orang yang emang bisa untuk ngejembatan itu dan Mas Bay salah satu top of mind lah untuk itu menurutku ya. Dan semoga karya-karyanya itu semakin dan bukan cuman memfasilitasi budaya lain, itu juga sama kayak yang aku tangkap ceritanya ya. Itu juga nge-trigger orang dari kesukuan lain daerah Ya. lain untuk membuat hal yang sama. Ya ini ke depan kan aku sangatlah pengen banget untuk segera bikin kayak satu judul menggunakan bahasa Minang full nih yang benar otentik gitu. Satu judul menggunakan bahasa Bali yang otentik, satu judul menggunakan bahasa Madura gitu kan. Itu pengen banget aku ke depan. Papua juga mungkin. Bah boleh. Jadi memang ya itu tadi Lokadrama sebagai payungnya tuh harus valid gitu loh. Ya. Memang nggak jangan menang di sekarang di Jawa doang gitu loh. Pengennya ke depan. Keren banget. Skak Studio saya itu ya berarti Iya, yang bakal Studio. produksi. Oke. Oke. Sukses terus buat Terima Skak kasih atas Studios, Mas waktunya. Bayu, dan Sangatlah karya-karyanya senang ke sekali depannya. bisa main ke sini. Makasih banyak. Aku tunggu kalau bisa bikinnya tadi les bahasa daerah. Dibikin rubrik boleh kok. Nanti AdSense yang bayar. Saya yang bayar. Susah mau bayar Bayu Ska. Iya makanya. Mudah-mudahan AdSense-nya cukup. Oh, Bisa aja. Iya, makasih banyak juga teman-teman Malakan yang udah nonton podcast kali ini. Sampai ketemu lagi di Malaka Podcast lainnya. Terima kasih Malaka Project.